Baik, terima kasih teman-teman. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari Pak Wahyu selaku coach dan Bu Sari selaku coach pada pertemuan kita di praktik 1. Pak Wahyu, untuk kegiatan kita pada sore hari ini, apakah lembar observasi sudah disiapkan atau rubriknya? Alhamdulillah sudah, Andi. Oke. Kemudian kira-kira nanti yang akan dikembangkan dari kompetensi coach yang mana Pak ya yang mau dikembangkan? Gini Pak Andi, menurut Bu Sari, kemarin kan ngobrol itu ini pengen dikoci tentang kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial yang ada di beliau ini bagaimana nanti kita kembangkan. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Berarti kalau seperti itu sudah lengkap secara persiapan sebelum melakukan sebuah coaching. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Wahyu untuk melakukan coaching kepada Bu Sari. Silakan Pak. Terima kasih Pak Andi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sari. Pak Wahyu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya Bu Sari, dari pembicaraan kita kemarin itu ya. Terus kemudian kita ada istilahnya janji hari ini kita ngobrol-ngobrol. Nah, ini kan nggak lama, insya Allah nanti kita akan lama. Ini kira-kira tujuan apa yang ingin diraih oleh Bu Sari untuk pertemuan kali ini? Iya, terima kasih sebelumnya. Baik, karena kemarin ada permasalahan tentang sosial yang saya hadapi, setidaknya terjadi perubahan dalam diri saya. Karena kan kemarin 2 bulan ini saya mengalami penurunan bersosialisasi dengan teman-teman, Pak. Jadi ketika ada kegiatan saya kurang bisa ikut atau berpartisipasi. Lalu juga ketika saya membutuhkan sesuatu otomatis kan saya kesulitan meminta bantuan. Nah, saya harap itu tujuannya saya memperoleh perubahan dari sikap yang kemarin ke perubahan yang lebih baik seperti itu. Perubahan dari dirinya itu kalau bisa didefinisikan lebih jelas lagi bagaimana maksudnya nih Kak? 2 bulan ini kan saya kegiatannya kebetulan alhamdulillah banyak sekali. Jadi datang ke sekolah hanya menyiapkan anak-anak pembelajaran, selanjutnya saya tinggal Zoom pagi sampai siang. Nah, otomatis kan tidak ada interaksi baik dari saya ke siswa saya ataupun saya ke bapak ibu guru maupun ke kepala sekolah. Jadi saya hanya fokus saja mengerjakan tugas saya tersebut karena memang itu prioritas pekerjaan saya. Namun dari situ kan menurun sekali performa dalam bersosial dengan teman-teman. Jadi ada kegiatan apa saya tidak tahu. Ketika ditanya wali murid saya juga tidak tahu kan otomatis. Untuk menyiapkan anak-anak kan otomatis tidak bisa untuk mendukung kegiatan tersebut. Nah, dari situ saya ingin bisa membagi, setidaknya kan ini sudah mulai berkurang aktivitas prioritas saya tersebut. Saya bisa membagi antara kegiatan prioritas saya dengan bersosialisasi bersama teman-teman. Entah itu saya hanya menyapa ataupun berkata, menanyakan kabar seperti itu. Karena dari 2 bulan ini sama sekali saya datang ngadap laptop sudah tidak peduli sekitar seperti itu, fokus pada apa yang saya kerjakan seperti itu Pak Wahyu. Jadi intinya interaksinya kurang gitu ya, kurang dengan sekali. Baik dengan anak-anak, dengan teman sejawat maupun dengan orang tua siswa gitu ya. Ya seperti itu. Jadi intinya karena terlalu banyak pekerjaan yang di luar dari yang sebenarnya tadi, yang pekerjaan yang sesungguhnya yaitu mengajar tadi. Iya, seperti itu Pak. Kemudian berikutnya gini Bu Sari, ini kan tentunya ada sesuatu yang akan diraih oleh beliau dari apa yang kita bicarakan hari ini. Contoh tujuannya tadi untuk perubahan yang lebih baik lagi, sosial yang lebih baik lagi. Nah itu kira-kira ukurannya seperti apa kalau keberhasilannya itu tadi? Keberhasilannya kan berarti saya tahu apa semua kegiatan. Jadi idealnya itu setidaknya saya bisa berpartisipasi baik misalnya tidak full berpartisipasi kan ada perencanaan kegiatan. Betul. Saya bisa berpartisipasi entah itu menyumbangkan ide saya dalam perencanaan kegiatan tersebut ataupun nantinya jika ada kesempatan saya ikut kegiatan sampai selesai kegiatan seperti itu Pak Wahyu. Karena kan sangat disayangkan sekali, berarti kan saya membuang kesempatan untuk
ikut partisipasi dalam sebuah kegiatan, bisa jadi kan kegiatan itu bermanfaat bagi diri saya seperti itu Pak. Jadi intinya ingin berpartisipasi, ingin kembali aktif seperti dulu ya, sebelum banyak tugas-tugas seperti ini ya. Jadi ini membagi waktu juga gitu ya. Nah, baik Bu Sari, berikutnya kira-kira kalau dari itu tadi berarti kan tujuannya Bu Sari untuk mendapatkan kembali sosial tadi, komunikasi sosial, bersosialisasi dengan teman-teman itu pasti Bu Sari punya punya kekuatan, punya kesempatan. Nah, kira-kira kesempatan apa yang dimiliki sekarang itu? Kalau kesempatan yang saya miliki ini seperti ini Pak Wahyu, penambahan tugas kan ditambahkan ke saya. Setidaknya mungkin nantinya setelah ini selesai saya minta seperti bukan melimpahkan ya, pembagian tugas yang jelas seperti itu Pak Wahyu. Jadi kan waktu saya ada untuk bersosialisasi juga mengerjakan pekerjaan saya. Lalu juga kan ketika saya bertambah tugas otomatis kan tanggung jawab saya bertambah banyak. Nah dari situ kan seandainya saya minta untuk pembagian tugas tersebut, tanggung jawabnya sedikit meredah, saya bisa bersosialisasi dengan anak-anak juga, enggak dari pagi sampai siang saya harus berkegiatan yang lain ataupun tidak menyapa teman-teman seperti itu Pak Wahyu. Saya akan menyampaikan permasalahan saya ini apa kepada pemimpin kan ada ada kepala sekolah yang akan nanti job disk-nya itu terbagikan dengan baik. Jadi tidak semua dilimpahkan satu orang gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari situ posisi saya kalau misalkan dari 1 sampai 10 kira-kira untuk keberhasilan dari kesempatan yang ada itu kira-kira untuk saat ini berapa ini? Kalau untuk pencapaian nanti sepertinya idealnya bagi saya itu ya saat ini yang saya pikirkan ya mungkin di angka 7 lah Pak Wahyu. Itu sudah ya, itu menurut saya sudah lumayan, karena kan nanti pikir saya seperti ini, ketika saya menyampaikan apa permasalahan saya kepada pimpinan, lalu kan tidak semerta-merta pimpinan ini bisa membagi tugasnya. Kadang kan pasti ya namanya orang, ada yang tidak mau ataupun ada yang keberatan seperti itu. Nanti seandainya sudah terbagi kan juga saya tidak serta-merta melepaskan hal tersebut. Pasti kan saya membimbing teman saya bagaimana cara mengerjakannya seperti apa. Jadi kan waktunya kan mungkin lebih longgar. Angka 7 itulah sudah lumayan. Betul. Jadi intinya kesempatan yang tadi dimiliki, kemudian kira-kira angka 7 itu kalau sudah bisa tercapai ya alhamdulillah gitu ya. Kemudian kira-kira untuk mencapai itu kekuatan apa yang Bu Sari punya itu, apa kekuatannya yang kira-kira bisa untuk mencapai itu? Yang jelas pertama saya akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada pimpinan. Nah berikutnya mungkin beliaunya, saya bukan mempengaruhi, tapi saya menyampaikan sebab akibatnya apa. Ketika beliau memberikan pekerjaan terlalu banyak, pasti kan menyebabkan ya kekurangan-kekurangan yang saya alami, hambatan-hambatan yang saya alami tersebut. Lalu berikutnya seandainya sudah ada pada pekerjaan yang istilahnya merata, nah di situ kan kalau pekerjaan merata, pikir saya seperti ini Pak Wahyu, otomatis insya Allah semua tujuan-tujuan itu tercapai, karena kan tidak dilimpahkan hanya pada satu orang. Kalau dilimpahkan pada satu orang, kadang sesuatu itu tidak bisa 100% dilakukan. Ya, kalau merata kan setidaknya bisa sambil tukar-menukar ide seperti itu Pak. Sharing gitu ya, betul, sharing dan kekuatan apa yang ada teman-teman bisa kita gabung tidak bersama. berdayakan seperti itu. Enggak berdayakan ya berarti apa ya? Kolaborasi gitu ya, benar, kolaborasi. Nah, kira-kira dari hal itu hambatannya itu kan tadi karena mungkin banyak orang tadi ya, banyak orang yang tidak setuju tadi. Kira-kira solusinya apa itu? Nah, saya sepertinya tidak menunjukkan kekurangannya apa, karena kan kadang orang kalau tahu kekurangannya kan pasti mundur duluan. Iya, betul. Nah, pasti ya saya berusaha kan menunjukkan apa sih kelebihannya kalau seandainya tugasnya itu seperti ini, seperti itu Pak Wahyu. Jadi seminim mungkin saya tunjukkan
kekurangannya itu minim sekali kan, paling memang kan hanya membutuhkan waktu, sedangkan yang lainnya itu kita bisa dapat lebih dari hal tersebut kan. Jika kita mendapat sesuatu pekerjaan tambahan, otomatis paling berharga itu pengalaman. Nah, berarti intinya lebih ke apa, keuntungan apa yang nanti bisa didapat oleh teman-teman gitu ya. Itu. Bukan tugas ini berat gini-gini, tapi keuntungannya apa ya, betul. Jadi memang keuntungan yang dimiliki oleh orang yang mendapatkan tugas itu apa, ya itu harus kita ketahui juga. Baik, Bu Sari, dari itu tadi, kemudian kira-kira apa yang akan didapatkan Bu Sari pada teman-teman, rencana apa yang akan dilakukan Bu Sari untuk bisa bersosialisasi dengan baik lagi dengan teman-teman seperti itu? Ya ini memang nyambung Pak G, sepertinya tujuannya. Karena ketika itu sudah merata, otomatis kan saya harus mendampingi teman-teman mengerjakan tugas tersebut. Jadi kan di situ ada interaksi. Jadi saya dapat dua, tugas saya bebannya berkurang, saya bisa interaksi dengan teman-teman, saya juga ada waktu dengan berinteraksi dengan wali murid serta juga dengan siswa-siswa saya. Jadi sekali jalan sepertinya langsung dapat banyak seperti itu Pak Wahyu. Baik. Lagi untuk melakukan itu kira-kira butuh waktu berapa lama ini kira-kira, di rencananya kira-kira berapa gitu? Ya setidaknya kalau tugas ini selesai, waktu saya mengerjakannya selesai, otomatis kan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya ya sekitar dalam 1 bulan 2 bulan. Insya Allah bisa itu. Targetnya segitu kira-kira sudah bisa kembali ke masa yang sosial, sosial yang bagus deh ya bisa lihat. Baik. Itu. Dan tadi kan banyak gangguan sekali, mungkin yang sampai Bu Sari tentang gangguan teman-teman yang mungkin tidak tidak mau mendapatkan kesempatan itu. Kemudian tadi Bu Sari sudah bilang akan menyampaikan keuntungannya ini loh, kalau Bapak Ibu mau melaksanakan tugas seperti ini agar kita nanti bisa kembali ke keeratan hubungan antara teman-teman gitu dan sebagainya. Nah ini kan intinya sosial ini ada di Bu Sari sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman yang lain tidak ada itu, kira-kira bagaimana mengantisipasi hal itu, bagaimana kira-kira? Mengantisipasi kalau teman-teman tidak mau gitu. Iya gitu. Dari sini saya kembalikan lagi kepada pimpinan Pak, karena kan kita ada di lembaga. Di sini saya kembalikan kepada pimpinan, kan beliau tahu ketika pelimpahan tugas itu dilimpahkan kepada sebuah orang, otomatis kan tidak, seperti saya katakan, tidak bisa 100% seperti yang kita inginkan. Pasti banyak sekali kekurangannya. Di situ saya mempergunakan kekuatan pimpinan, ya bukannya memanfaatkan, tapi kan beliaunya kan lebih bijaksana lagi dalam memutuskan sesuatu. Minta bantuan ke beliau gitu ya. Baik Bu Sari, berikutnya ini tentang tadi sudah Bu Sari menyampaikan akan meminta kekuatan dari kepala sekolah atau bisa dikatakan bantuan dari beliau lah untuk nanti agar bisa bersosialisasi lagi dengan teman-teman yang lain. Kemudian kira-kira Bu Sari punya komitmen nggak dengan rencana itu tadi? Kalau komitmen, karena memang komitmennya harus saya lakukan Pak ya, karena menurut saya itu bukan fatal ya akibatnya, kok kebanyakan rugi di saya gitu loh. Dan rugi ya apa ya Pak istilahnya Pak ya? Sosialnya ya. Karena memang ya namanya manusia harus hidup sosial. Dari itu untuk menjaga komitmen itu tadi, kira-kira ada orang yang istilahnya membantu Bu Sari untuk menjaga komitmen? Kalau untuk menjaga komitmen otomatis jelas saya minta bantuan pimpinan yang pertama ya. Lalu seandainya berharapnya ini Pak ya, setiap orang kan pasti punya harapan, berharapnya ada teman yang mau peduli seperti itu Pak. Kan pasti ya, tidak semua orang itu menolak, pasti kan mereka setidaknya kalau pemikirannya ingin berkembang pasti kan mau ngoten lho Pak. Ya saya gunakan itu kemungkinan besar. Berarti nanti komitmennya seperti itu dan bantuannya seperti itu juga. Dari intinya yang pertama yang diminta bantuan untuk menjaga komitmen tetap pimpinan ya, karena saya ada di lembaga. Betul. Dan memang harus kita lakukan itu kalau kita memang sebagai anggota suatu lembaga atau suatu organisasi seperti itu.
Oke, kira-kira yang terakhir Bu, berikutnya yang terakhir ini, tidak lanjut Bu Sari setelah kita melakukan coaching ini, apa ini? Tindak lanjut yang saya lakukan. Apa yang harus dilakukan? Iya, sesuai tadi yang Pak Wahyu gali ya, saya jadi teringat. Pasti jelas saya sampaikan apa masalah saya ini pada pimpinan seperti itu. Iya. Kurang-kurangnya seperti apa, yang mungkin bukan rapat Pak ya, mungkin sharing. Saya Iya, akan meminta betul, beliau betul. mengajak sharing, baik itu dengan beliau maupun dengan teman-teman sejawat lainnya, seperti itu Pak Wahyu. Oh iya. Dan insya Allah dengan sharing itu semuanya akan diselesaikan. Amin. Terima kasih Bu Sari atas waktunya. Ini sudah waktunya sudah lumayan. Terima kasih Pak Wahyu. Oke, semoga apa yang kita sharingkan ini, kegiatan coaching ini bermanfaat. Nanti berikutnya Bu Sari bisa tidak lanjutnya mendapatkan apa yang diinginkan tentang sosialisasi pada teman-teman, pada siswa dan juga pada wali siswa. Terima kasih Bu Sari atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas coach yang diberikan kepada Bu Sari selaku coaching. Dari sini tadi saya mencatat bahwasanya kompetensi sosial Bu Sari itu terganggu karena ada banyaknya tugas ataupun job-job di luar tugasnya sebagai seorang guru maupun dalam pengembangan dirinya sebagai seorang guru seperti itu. Dengan tujuan bahwasanya Bu Sari itu ingin kembali menormalkan semua kegiatannya sehingga bisa muncul jiwa sosial ataupun kompetensi sosialnya muncul seperti sedia kala seperti itu. Kalau dari Pak Wahyu sendiri bisa merefleksi dari kisah yang disampaikan Bu Sari tadi atau cerita atau materi yang di-coachkan itu apa Pak? Gini, tadi yang Bu Sari sampaikan tadi kan tentang intinya tentang interaksi sosial itu ya. Jadi interaksi sosial yang terganggu karena memang tugas yang banyak dari pimpinan terutama, kemudian juga tugas-tugas yang lain. Sebagai manusia kan kita pasti tugas sebagai kita sebagai pendidik, tugas kita bukan hanya mendidik siswa, tapi juga banyak tugas-tugas yang lain di luar itu, bahkan tugas di rumah tangga dan sebagainya, tentu itu pasti. Nah itu membuat interaksi beliau dengan teman-temannya, dengan siswanya, dengan pimpinannya, dan juga dengan wali siswa itu kan juga terganggu. Nah ini yang bisa kita sampaikan tadi dari Bu Sari tadi, ternyata memang itu harus segera diperbaiki. Dan itu dari Bu Sari sendiri tadi sudah punya kekuatan bahwa intinya apa yang beliau lakukan itu memang harus intinya satu, memanage waktu. Nah, manage waktu dari apa yang dilakukan. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Semoga bermanfaat refleksi tadi dan membawa normal kembali kegiatan yang akan dilaksanakan Bu Sari. Untuk itu kegiatan coaching pada praktik satu ini saya akhiri dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.